Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro, memasuki pertemuan ketiga terkait dengan optimasi nilai, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga equilibrium pasar. Nah, saya jelaskan bahwasanya mulai pertemuan ini akan banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan matematika, kurva, grafik, jadi harap bersabar. Kita sama-sama belajar bareng-bareng gitu ya. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan memaksimalkan nilai ya, itu kita pasti akan sangat sering banget berhubungan dengan yang namanya TR. TR itu adalah total revenue. Ya, total pendapatan itu kita hasilkan ketika ada P, yaitu price, dikalikan dengan quantity. Ya, jumlahnya berapa dikalikan dengan harganya berapa. Itulah yang tidak didapatkan untuk perhitungan total revenue. Nah, sebenarnya untuk memaksimalkan TR ini, memaksimalkan pendapatan, itu banyak banget faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Katakanlah produknya apa sih? Kayak gitu kan. Cara pengolahannya gimana? Terus strategi periklanan yang digunakan seperti apa? Kebijakan harga yang ditetapkan juga seperti apa? Nah, itu macam-macam sebenarnya. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan ke selanjutnya ya. Oke. Nah, contoh kalau semisal ada diketahui TR, ya, total pendapatan itu didapatkan rumus 100 Q min 10 Q kuadrat, kayak gitu ya. Maka, ketika ini adalah kuantitasnya dari 0 sampai 6, itu ya, ini kita masukin aja, tinggal dimasukkan berdasarkan kuantitinya. Katakanlah kalau kuantitinya 1, ya udah 100 dikali 1 min 10, 1 kuadrat, hasilnya adalah 90, total pendapatannya adalah 90 gitu ya. Nah, ini kita bisa cermati di sini bahwasanya semakin banyak kuantitasnya, katakanlah 6, atau nanti mungkin 7, 8, 9, 10 gitu ya, bisa jadi total keuntungannya itu juga tidak akan selalu meningkat. Ya, contoh ya, di sini kan yang nilai paling besar, nilai TR-nya paling besar itu didapatkan pada kuantitas kelima, 250. Ketika kuantitasnya naik jadi 6, maka pendapatannya akan turun. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini kurva ini dibuat berdasarkan ini ya, tabel ini ya. Yang tadi kan 90, 160. Nah, ini. Ketika kuantitasnya itu 1, maka total revenue-nya adalah 90 gitu. Kalau semisal kuantitasnya ada 2 gitu kan, TR-nya ada 160. Begitu juga kalau nanti 6 ini, 6 di sini dia, 240. Nah, kalau misalnya ini 7, 8, 9, 10, itu bisa jadi kurvanya itu akan semakin curam, terjun ke bawah. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan maksimalisasi laba sebenarnya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi ketika kita bicara terkait dengan total revenue ya, namanya pendapatan nih, berarti kan ada juga kalau kita produksi sesuatu berarti ada cost-nya. Ada cost yang kita keluarkan. Total cost-nya seperti apa? Tuh. Ini. Ini ya, di sini ada rumusnya. Total cost didapat dari average cost ya, rata-rata biaya yang dikeluarkan dikalikan dengan quantity. Atau total eh, ini TFC. Harusnya di sini TVC ini ya, keliru ini. TVC ditambah TVC. TFC tambah TVC kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan average cost itu didapatkan dengan total quantity dibagi dengan total cost dibagi dengan quantity. Sedangkan kalau untuk marginal cost itu didapatkan dari delta total cost dibagi delta Q. Jadi jumlahnya berapa nih? Nah, banyak banget nih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usaha untuk meminimalisir biaya. Katakanlah ya kita harus cari mesin-mesin yang produktif, yang lebih alternatif, nggak bisa pakai mesin yang lama kayak gitu. Terus juga penggunaan teknologi, nah, penggunaan juga faktor produksi yang beragam. Nah, itu juga otomatis akan meminimalisir biaya, katakanlah. Tuh. Nah, ini ya marginal. Kalau depannya tadi kan
TC, terus TR, itu kan total revenue. Nah, itu kita bakal kenalan lagi sama yang namanya marginal ya. Marginal itu apabila satu variabel dependen dari suatu fungsi itu berubah. Pokoknya kalau berubahnya satu, itu namanya hubungannya marginal. Contohnya kayak gini. Ya, kuantitinya tetap dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perubahannya berapa? Perubahan dari delta Q-nya. Dari 0 ke 1 tetap 1. 1 ke 2 juga ditambah 1 kan. Kecuali kalau mungkin 0, 1, 5. Berarti kan dari 1 ke 5 di sini ada 4. Itu yang dinamakan delta Q. Nah, total cost, kalau semisal 1, kuantitinya 1, didapatkan total cost-nya adalah 140. Ya. Nah, kalau 2, 160, begitu juga seterusnya. Nah, delta total cost didapat dari ini. Ya. Dari 140 ini, yang di 1, dikurangi 20. Hasilnya adalah 120. Begitu juga yang kuantitinya 2. Jadi 160 dikurangi 140, hasilnya adalah 20. 100, yang ketiga, kuantiti ketiga, 180 dikurangi 160, hasilnya adalah 20. Nah, kuantiti 4, 240 dikurangi 180, maka delta perubahannya ini adalah 60 unit. Begitu juga seterusnya. Nah, ketika kita mencari AC, average cost, itu didapat dari total cost dibagi dengan quantity. Katakanlah 140 dibagi 1, tetap 1 dong. 160 dibagi 2, 80. 180 dibagi 3, 60. 240 dibagi 4, 60. Begitu juga seterusnya. Nah, ketika kita bicara terkait dengan marginal cost, ya, maka yang dibagi adalah dari delta total cost dibagi dengan delta quantity. Jadi dari 120 dibagi 1. 1. Karena kalau delta quantity itu kan tetap ya di sini jumlahnya kan dia penambahan marginalnya kan hanya 1. Jadi ini pasti biasanya akan sama dengan delta total cost. Sama hasilnya ini ya. Nah, kalau dari tabel ini tadi, kalau itu kita gambarkan ya, itu maka titiknya akan berubah semacam ini. Di sini adalah total cost-nya. Ya, total cost-nya tadi di mana? Di sini kan 20, 140, 160 ya. Jadi 20, 140, 160, 180, 240 D-nya. Ini adalah kurva untuk total cost. Nah, ketika kita bicara terkait tadi ya marginal cost dan juga average cost, maka di sini dia akan terjadi perubahan di sini. Kalau yang tadi marginal cost-nya ini berapa ini? Nah, marginal cost-nya kan ini dari 140 katakanlah, dia bergeser ke 80 ke 60. Dari 80 ke 60, 140, 80, 60, dan seterusnya. Ini adalah kurva average cost. Kalau yang ini adalah kurva dari marginal cost. Ya, ini baru satu yang paling basic banget dalam ekonomi mikro. Nah, selanjutnya terkait analisis optimasi. Nah, namanya optimasi laba ya. Ketika kita bicara terkait laba, maka ya total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran. TR dikurangi TC ya. Nah, TR laba itu didapat ketika pendapatan itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, ya kan? Itu namanya laba. Tapi ketika kondisinya pengeluaran dan juga pendapatan sama, ya udah titik impas BEP, break even point, atau ya gampangannya balik modal lah ya, nggak untung nggak rugi. Sedangkan kalau pendapatannya itu jauh lebih kecil dibandingkan cost yang dikeluarkan, maka itu ya jadi rugi. Tuh. Ini ya. Abaikan dulu ini kurva-kurvanya. Kita akan langsung coba ke sini dulu. Nah, itu
terkait dengan optimasi laba, tapi hal ini juga pasti akan berpengaruh juga terhadap perubahan dari pendapatan dan juga cost-nya. Biasanya ketika ada penambahan 1 unit, cost-nya juga akan naik gitu ya. Jadi ada juga marginal cost dan juga marginal revenue. Nah, selama ya marginal revenue-nya itu lebih besar dibandingkan marginal cost-nya, maka perusahaan akan dapat meningkatkan output-nya sehingga labanya akan makin naik karena kondisinya pendapatannya lebih besar dibandingkan cost-nya. Nah, dan laba maksimum didapatkan ketika kondisi BEP atau mungkin di sini disebutnya sebagai MR sama dengan MC gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk ini adalah kayak rumus kunci untuk membedakan maksimum dan juga minimumnya itu gimana kayak gitu. Nah, kalau untuk memaksimalkan total revenue ya TR aksen itu ya dari DTR dari perubahan total revenue dibagi dengan perubahan quantity sama dengan 0. Itu nanti baru akan kita aplikasikan dalam perhitungan soal. Ini akan saya jelaskan nanti aja. Nah, ini ya, contoh soal. Kalau semisal ada contoh semacam ini. Sebuah perusahaan yang memproduksi mie instan merek X diketahui mempunyai fungsi penerimaan dan juga fungsi biaya sebagai berikut. Fungsi penerimaannya adalah 1000 Ki min Ki kuadrat. Sedangkan fungsi biayanya adalah 2.500 ditambah 500 Ki. Maka tentukan berapa kuantitas. Kalau kuantitas berarti yang diminta adalah Ki-nya. Ki-nya berapa? Nih, Ki-nya kan belum ketemu. Serta yang kedua adalah laba maksimalnya berapa. Nah, ini harus kita hitung. Proses perhitungannya terdiri dari 3 tahap sebenarnya. Kalau untuk yang mekanisme yang A, untuk mencari yang kuantitasnya berapa sih? Oke, tulis dulu deh, diketahui TR, tadi ya, masukin rumusnya 1000 Ki min Ki kuadrat, dan TC-nya adalah 5000 Ki. Nah, yang kita gunakan adalah rumus laba, karena yang ditanyakan di akhir adalah sebenarnya labanya berapa, gitu kan. Nah, yaudah, langsung aja TR min TC. Selalu awali memasukkan rumus dengan memberikan tanda kurung, karena ini nanti akan pengaruh dalam proses penjumlahan atau pengurangan dari perhitungannya. Oke, masukkan kurung, di sini ada 1000 Ki min Ki kuadrat, tutup kurung, min ya, min dari TR min TC ini, 2.500 plus 500 Ki. Kemudian ini kita turunkan berdasarkan ini tadi, minus ini tadi. Jadi, kalau tutupnya kita hilangkan gitu kan, belibet deh ini ya. 1000 Ki min Ki kuadrat tetap min 2.500 min sama plus dominan min, maka adalah min 500 Ki. Nah, ini kemudian dari 1000 Ki dikurangi 500, hasilnya adalah 500 Ki min Ki kuadrat min 2.500. Oke, kita baru selesai satu step. Nah, syarat kedua, kalau untuk memaksimumkan laba, itu kan kita carinya adalah laba aksen ya, atau pi aksen di sini. Di mana syaratnya ya adalah 0. Maka yang kita masukkan adalah di sini. Ini kita masukkan dulu. Jadi 500 Ki min Ki kuadrat min 2.500. Tapi ingat, dari rumus yang awal ini, yang bisa diturunkan adalah yang mempunyai konstanta. Jadi yang punya variabel, kalau di sini variabelnya adalah Ki, itu yang bisa diturunkan. Sedangkan 2.500 ini dihilangkan. Jadi aslinya adalah 500 Ki min Ki kuadrat sama dengan 0. Ya, itu adalah rumus awalnya. Nah, ketika ini diturunkan, jadinya 500 Ki min kuadrat. Kuadratnya itu dimajukan ke depannya Ki. Jadi 2 Ki. 500 min 2 Ki. Ki-nya hilang di awal, karena ini kan nanti dikalikan itu ya, sama dengan 0. Jadinya 500 sama dengan 2 Ki, sehingga ketemulah kuantitasnya adalah 250. Begitu ya. Jadi, untuk kuantitas yang harus diproduksi ya 250 unit. Itu ketemu jawaban yang pertama. Sekarang yang B. Laba maksimumnya tadi berapa sih? Nah,
Untuk menghitung laba maksimum, yang kita masukkan adalah rumus yang ada atau hasil akhir dari pengerjaan yang step pertama, yaitu 500 Q min Q kuadrat min 2.500. Ya udah, langsung masukin aja 500 dikali 250. Di sini min 250 kuadrat min 2.500. Sehingga diketemukan hasilnya adalah 65.000. 65.000 ini adalah laba maksimal yang bisa didapatkan ketika suatu perusahaan memiliki fungsi produksi TR dan TC seperti yang sudah disebutkan tadi. Gitu. Nah, latihan soal, ya karena gimana pun kalian nggak akan bisa paham, at least kalau semisal kalian nggak mengerjakan soal, coba ini nanti dikerjakan ya, untuk mekanisme pengumpulannya akan saya buat terpisah di Google Classroom. Tuh. Cara perhitungannya sama seperti yang ada di depan. Tuh. Nah, sekarang kita move ke materi berikutnya. Kalau tadi itu kan terkait analisis optimasi laba. Sekarang kita bergeser ke analisis permintaan, penawaran, dan juga equilibrium. Jadi ada 3 hal yang harus kita bahas di sini ya. Nah, kalau permintaan, demand, kayak gitu kan, adalah kuantitas barang yang atau jasa yang rela atau mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu pula. Ya. Nah, permintaan itu dibagi jadi 2 hal ya, yaitu permintaan langsung dan juga permintaan turunan. Nah, kalau permintaan langsung ini merupakan permintaan individual atas barang dan jasa yang secara langsung dapat memuaskan keinginan konsumen. Ya, karena konsumen itu kan dia melakukan permintaan atas suatu produk atau jasa ya karena dia pengen dipuaskan kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor, meskipun tidak terbatas pada hal ini ya, banyak banget faktornya. Contohnya, karakteristik produk, selera, terus juga pendapatan nih, kita mampu bayar berapa. Sedangkan kalau untuk yang permintaan turunan, itu adalah permintaan yang digunakan untuk masukan dalam proses produksi. Nah, fungsi permintaan secara umum itu disimbolkan dengan Q dx. Kalau D itu berarti demand, di mana F adalah PX ya. P, simbol P itu berarti akan selalu berhubungan dengan harga. I itu adalah pendapatan konsumen dan banyak banget deh. Jadi kalau kita bisa rangkum di sini, permintaan konsumen ya. Permintaan konsumen itu dipengaruhi dari harga, pendapatan, terus juga ekspektasi konsumen terhadap harga, ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatan, terus juga selera, konsumen potensial, iklan, banyak banget. Ini hanya rumus paten yang biasanya digunakan dalam mensimbolkan fungsi permintaan. Nah, kalau kita lihat tadi di rumus-rumus yang tadi, sebenarnya ada hubungan antar variabelnya nih. Kalau misalnya harga produk, simbolnya P, slope-nya biasanya adalah negatif. Nah, ini udah pakemnya seperti ini. Kalau selera konsumen, biasanya dia akan positif. Tapi ini pakemnya aja ya, saya tampilkan saja. Nah, contoh, kalau diketahui fungsi permintaan sebuah mobil ya, Q sama dengan A1, P ditambah A, 2Y, dan lain-lain kayak gitu kan, dengan keterangan sebagai berikut, maka bisa diasumsikan permintaan mobil akan turun dengan jumlah 2.500 unit. 2.500 unit dari mana? Dari ini. Karena dia minus. Kecuali kalau misalnya dia tidak ada tanda minus ya, maka permintaan mobil akan naik sebesar 2.500 unit. Tapi karena ini minus, maka ya permintaannya akan turun sebesar minus 2.500 unit untuk setiap kenaikan $1 dalam harga rata-rata uang yang dikenakan. Kayak gitu. Ini bisa dipelajari lagi dibaca berdasarkan rumus yang disebutkan di awal tadi ya. Nah, sedangkan kalau ini kita masukkan di sini, perkiraan permintaan industri untuk mobil ya, di sini harga rata-rata adalah minus 2.500, nilai perkiraan tadi 12.000, maka berapa nih? Minus 2.500 dikali 12.000, begitu juga. Ini adalah untuk dikalikan, maka hasilnya adalah seperti ini. Sehingga ketemu permintaan totalnya adalah 10 juta.
kurva permintaan ya. Kayak gini. Ini kalau berdasarkan perhitungan yang tadi. Nah, kalau kita melihat pada kurva permintaan dan juga fungsi permintaan, itu ada dua hal yang akan mempengaruhi dalam pembacaan kurva ya, yaitu yang pertama adalah pergerakan dan yang kedua adalah pergeseran. Nah, kalau pergerakan itu mencerminkan perubahan harga dan perubahan kuantitas. Kalau ada perubahan harga dan perubahan kuantitas, maka kurvanya akan bergerak nih. Titik-titiknya akan bergerak. Sehingga itu akan berbeda dengan pergeseran. Sedangkan kalau pergeseran itu ya kalau semisal ada satu kurva permintaan, itu bergerak ke kurva permintaan yang lain. Tapi tetap semuanya keduanya disebabkan oleh perubahan dalam beberapa faktor ya, baik itu perubahan harga maupun perubahan produksi. Nah, ini kurva permintaan, kurvanya kalau misalnya di sini 40 juta min 2.500 P dan Q 16.000 min 0,0004 Q dicerminkan pada kurva ini. Garisnya adalah ini ya. Tapi hal itu akan berbeda ketika mengalami perubahan. Di sini yang mengalami perubahan adalah dari segi harganya, Dari D1 dari harganya 45 juta dia akan bergeser ke D2 ketika mengalami perubahan harganya. Jadi 45 jadi ke 40. Begitu juga ke 35. Maka kurvanya akan semakin ke bawah. Nah, ini contoh aja. Kalau semisal diketahui fungsi seperti ini ya, QD sama dengan minus 1,4 dikurangi 15 PX, itu adalah harga dari Smart TV-nya, ditambah 7,5 PR, harga Smart TV dari merek lain, ditambah 2,6 I, pendapatan konsumen dalam per tahun, di plus 2,5 A, itu pengeluaran iklan. Nah, diketahui lagi ada informasi bahwasanya tahun 2018 harga Smart TV di Malang Raya itu 1,1 juta, sedangkan di merek lain itu 0,9 dengan pendapatan konsumen 10 juta per tahun dan total pengeluaran iklan untuk Smart TV adalah 5 miliar. Maka diminta 3 hal ini. Tentukan fungsi permintaannya, terus besar kuantitas permintaan, serta fungsi demand-nya kurvanya seperti apa. Nah, fungsi permintaan. Ini tinggal kita masukkan aja. Minus 1,4 min 15 PX tetap 7,5 PR. PR tadi harga Smart TV dari merek lain. Merek lain adalah 0,9 ya. 0,9 maka bisa dimasukin aja 9. Ditambah 2,6 I-nya pendapatan konsumen tadi berapa? 10 juta. Dimasukin 10 di plus 2,5 yang A itu tadi ya. Sehingga ketemu fungsi QD-nya adalah 217,1 min 15 PX. Ya. Yang kedua, kita lihat kuantitas permintaannya. Dari sini 217,1 min 15 PX, ini kita masukkan yang ini, PX-nya. Yang harga Smart TV yang merek kita, merek X 1,1. Langsung aja masukin 11, komanya dihilangkan. Karena tadi kan yang 9 ini kan juga dari 0,9 kan, sehingga ketemu 51,9. Nah, oke, kita sekarang cari titik potong sumbunya. Q di X sama dengan 217,1 min 0. 0 dari mana? Dari syarat PX sama dengan 0. Kalau kita mencari titik potong sumbu kan ada salah satu yang dicerminkan dengan 0 kan. Sehingga ketemulah 217,1. Di sini ya, 217,1 titik koma 0. Nah, sekarang kita cari titik potong sumbu PX-nya. Jadi sama dengan 0 ya. Karena kan yang dicari kan QD-nya. QD-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 217,1 min 15 PX. Ini kita pindah ruas ya, dari yang tadinya minus menjadi plus, jadinya 15 PX sama dengan 217,1, sehingga didapatlah 217,1 dibagi 15, hasilnya adalah 14,47. Jadi 0 titik koma 14,47.
Kalau ini kemudian digambarkan dalam berbentuk kurva, gambarnya adalah semacam ini. 0,14,47 dan di sini 217,1. Nah, ini latihan soal 2. Cara pengerjaannya sama seperti yang ada di depan, coba nanti dikerjakan dulu. Itu kalau fungsi permintaan. Ya. Nah, ada 2 jenis sebenarnya terkait dengan permintaan itu ya. Ada yang permintaan industri dan juga permintaan perusahaan. Tapi kalau terkait dengan 2 hal ini, ya, kalau permintaan perusahaan utamanya ada salah satu faktor yang perlu diperhatikan itu adalah terkait adanya kompetitor atau pesaing. Jadi ya, salah satu yang paling dikeluarkan paling banyak karena ada pesaing, ya udah dari pengeluaran iklan. Dan juga harganya nanti gimana. Itu sih kalau ini. Nah, kita move ke analisis penawaran. Nah, tadi permintaan kan, kalau penawaran, kuantitas produk yang ditawarkan atau dijual di pasar yang secara umum sangat tergantung pada sejumlah variabel. Nah, variabel dari analisis penawaran itu dicerminkan dari beberapa faktor ini. Ada yang harga input, ada yang ekspektasi produsen, ada faktor-faktornya juga, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah slope hubungannya, pakem slope hubungannya ya. Nah, ini contohnya aja. Sama seperti fungsi permintaan tadi. Nah, ini kita kalikan aja. Jadi 2 dikali 12.000 maka jadi hasilnya adalah 6 juta. Kalau nggak, 24 ya. Oh, 6 juta itu dari mana gitu. Udah mulai oleng ini ya. Sehingga didapatkan seperti ini. Sama, bakal ada pergerakan dan juga pergeseran kurva, dan dua-duanya sama dipengaruhi oleh perubahan dan juga baik itu harga maupun kuantitas. Karena dua hal itu kan yang pengaruh dalam TR. Tuh. Gini, ini pergeseran dari titik S1, S2, S3 gitu ya. Nah, ini contohnya tuh sama, pengerjaannya hampir sama seperti yang ada di fungsi permintaan tadi. Di mana yang diketahui sekarang adalah kalau fungsi penawaran itu supply ya, jadi disimbolkan dengan QSX. Tuh. Ini nanti tinggal masukin aja sebenarnya sama, tinggal mencermati dari faktor-faktor ini, P1 berarti yang mana, PR, dan juga NF. Dan ingat-ingat ya, di sini yang ketemunya kan 625. Kok bisa? Ini kan di dalam meter ya? Oke. Karena di sini diminta adalah hitunglah besar kuantitas penawaran sewa mall dengan kriteria 000 meter atau ribuan meter persegi. Maka ketika ketemu hasilnya 625, maka menjadi 625.000 meter persegi. Kurvanya juga sama. Nah, ada latihan soal, silakan dikerjakan supaya kalian lebih paham lah paling tidak atau bisa mengerjakannya nanti. Yang terakhir, kita masuk ke step terakhir, yaitu terkait equilibrium pasar. Equilibrium, pasti adanya keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran. Gitu ya. Jadi ketika jumlah yang diminta dan juga jumlah yang ditawarkan untuk sebuah produk atau mungkin jasa itu berada dalam titik imbang atau sama. Kayak gitu ya. Nah, tapi ada dua ketentuan nih, apakah dari equilibriumnya itu mengalami surplus atau penawarannya yang berlebih, atau mengalami kekurangan. Nah, kalau kekurangan berarti permintaannya yang lebih, gitu kan. Kalau surplus terjadi ketika produsen yang menawarkan suatu produk itu banyak, penawarannya terlalu banyak. Akibatnya apa? Harganya anjlok. Harga, katakanlah cabai deh, cabai ketika tidak musim cabai, gitu kan. Penawarannya itu kan sedikit, tapi permintaannya banyak, sehingga harga cabai itu naik. Tapi ketika itu masuk pada musim cabai, di mana penawarannya itu lebih-lebih gitu kan, sedangkan permintaannya nggak ada, ya udah harganya anjlok. Nah, kayak gitu aja sih sebenarnya asumsi dari surplus dan kekurangan itu tadi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, maka titik equilibrium itu ada di harga
12.000 dengan jumlah kuantitas adalah 10. Nah, yang ada di atas itu adalah masuk dalam surplus, sedangkan yang ada di bawah titik equilibrium itu adalah masuk dalam kekurangan di equilibrium. Nah, ini ya, kalau misalnya ini adalah perhitungan dari kurva yang ini tadi, dengan Q sama dengan 40 juta min 2.500 P, dan juga P-nya adalah, ini ada dua ketentuan. Ada 7.000 plus 0,005 Q dan juga 0,0004 Q. Nah, ini statistik komparatif. Yang A ini terjadi, kurva ini terjadi, grafik ini terjadi ketika permintaannya itu yang berubah dengan kondisi penawarannya yang berubah. Permintaannya aja yang berubah di sini. Jadi permintaannya di sini berubah kan ya. Sedangkan kalau di sini penawarannya yang berubah. Nah, statistik komparatif. Kalau kita bicara terkait equilibrium, maka kondisinya adalah QD harus sama dengan QS. Kalau diketahui rumus QD 45 juta min 2.500 P sama dengan 4. Nah, ini harusnya min. Atau mungkin ini, kalau nggak ini ya ininya yang keliru ya. 14 juta plus 2.000 P. Maka didapatkan hasil, ini kan dipindah ruas ya. Ya, jadi di sini nanti akan ada perubahan dan ketemunya adalah 13.111. Itu baru ketemu dari segi price-nya. Nah, price ini ketika dimasukkan ke dalam rumus masing-masing dari QD maupun QS, itu pasti hasilnya harus sama. Kalau hasilnya tidak sama, maka tidak bisa diasumsikan bahwa itu berada pada titik equilibrium. Gitu. Nah, ini ya. Di sini ada beberapa titik-titik yang mencerminkan bahwasanya terjadi equilibrium di kondisi D1, D2, D3, dan juga dari S1, S2, S3. Ini kan mengalami perpotongan ya. Sumbu yang berpotongan ini dia adalah equilibrium dari D3 dan juga S3 gitu ya. Begitu juga seterusnya. Oke. Itu saja terkait dengan materi optimasi laba, terus fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga fungsi equilibrium. Dari contoh-contoh soal tadi, nanti coba kalian kerjakan dulu aja. Kalau ada yang kurang-kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya. Cukup sekian untuk perkuliahan materi optimasi laba, permintaan, penawaran, dan juga equilibrium. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.